Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Ramadana dengan NIM 2305102022 dari program studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah forensik digital dengan topik forensik memori atau RAM analysis. Secara singkat, presentasi ini akan membahas mulai dari konsep dasar RAM, proses akuisisi memori, teknik dan tools sederhana, sehingga tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Mari kita mulai. Pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan forensik memori? Forensik memori adalah cabang dari digital forensik yang berfokus pada proses akuisisi dan analisis data yang tersimpan di RAM atau Random Access Memory pada sebuah perangkat. Tujuannya adalah untuk mengungkap aktivitas sistem yang sedang berjalan, termasuk proses koneksi jaringan hingga artefak yang berkaitan dengan insiden keamanan. Lalu, mengapa analisis RAM ini penting? Ada tiga alasan utama. Yang pertama, RAM menyimpan data volatile seperti proses aktif, kunci enkripsi, dan sesi login yang akan hilang begitu perangkat dimatikan. Yang kedua, RAM mampu mengungkap malware fileless atau malware yang tidak meninggalkan jejak sama sekali di hard disk. Yang ketiga, RAM memberikan gambaran kondisi sistem secara real-time tepat pada saat insiden terjadi. Nah, di sini, di kanan slide ini, saya tampilkan perbandingannya dengan analisis hard disk. Perbedaan yang paling besar, paling mendasar terletak pada sifat datanya. RAM itu volatil, artinya harus segera diakuisisi selagi sistem masih menyala. Sedangkan hard disk bersifat non-volatil atau persisten, sehingga akuisisinya bisa ditunda. Singkatnya, RAM menceritakan apa yang sedang terjadi, sementara hard disk menceritakan apa yang pernah tersimpan. Lalu, slide selanjutnya, konsep dasar RAM. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. RAM atau Random Access Memory adalah memori utama komputer yang menyimpan data dan instruksi program secara sementara selama perangkat menyala dengan kecepatan tinggi, dan prosesor inilah yang membuat komputer bisa menjalankan banyak proses sekaligus dengan cepat. Karakteristik utamanya ada di sisi volatil ini. Datanya akan hilang permanen ketika daya listrik terputus, terus berubah selama sistem berjalan, dan tidak dapat dipulihkan setelah shutdown atau restart. Ini yang membedakannya secara mendasar dari data di disk. Lalu, informasi apa saja yang sebenarnya tersimpan di RAM? Setidaknya ada 6 kategori proses dan thread yang berjalan: koneksi jaringan aktif, kredensial serta kunci enkripsi, riwayat perintah atau command history, file yang sedang dibuka, sampai fragmen pesan chat dan clipboard. Semua ini adalah harta karun bagi seorang investigator forensik digital. Lalu lanjut file slide selanjutnya, tujuan dan manfaat RAM analisis. Dan dari informasi tadi kita bisa melihat 5 tujuan dan manfaat utama dari RAM analisis. Yang pertama, mengidentifikasi proses aktif, termasuk proses tersembunyi yang bahkan tidak terlihat di task manager sekalipun. Kedua, melacak malware, khususnya malware fileless, rootkit, atau teknik proses injection yang memang dirancang untuk beroperasi hanya di memori. Ketiga, menemukan koneksi jaringan, misalnya koneksi mencurigakan ke server command and control, atau yang biasa disingkat C2, C2.
maupun aktivitas eksfiltrasi data. Keempat, mengambil kredensial atau artefak digital seperti password, token sesi, hash, NTLM, hingga kunci enkripsi yang sempat tersimpan di memori. Dan kelima, semua manfaat ini bermuara pada investigasi insiden keamanan secara menyeluruh, membantu kita merekonstruksi kronologi serangan untuk keperluan insiden respons dan pelaporan. Lanjut slide selanjutnya. Sekarang bagaimana sebenarnya proses akuisisi RAM ini dilakukan? Ada 5 tahapan utama. Tahap pertama, persiapan. Menyiapkan tools akuisisi dan media penyimpanan yang steril agar tidak mengontaminasi bukti. Tahap kedua, live acquisition. Tool dijalankan pada sistem yang masih menyala. Ini krusial karena begitu sistem dimatikan, data di RAM akan hilang selamanya. Tahap ketiga, dump RAM. Seluruh isi memori disalin menjadi sebuah file image, biasanya berformat RAW atau .mem. Tahap keempat, hash verification. Kita menghitung nilai hash, misalnya menggunakan MD5 atau SHA-256, untuk memvalidasi bahwa file hasil dump tidak mengalami perubahan. Tahap kelima, chain of custody. Mendokumentasikan penanganan bukti secara berkesinambungan mulai dari siapa yang menangani, kapan, dan bagaimana. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah prinsip menjaga integritas bukti digital. Setiap tahapan wajib terdokumentasi dan dapat diverifikasi karena bukti digital harus otentik, utuh, dan admissible, dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Prinsip ini merujuk pada pedoman NIST SP 80086 dan praktik terbaik dari SANS Institute. Lalu lanjut slide selanjutnya. Tools forensik memori. Setelah memahami prosesnya, mari kita bahas tools yang biasa digunakan. Yang pertama ada Volatile Framework. Ini adalah tool untuk analisis mendalam terhadap hasil RAM dump, mencakup proses, jaringan, hingga deteksi malware. Kelebihannya open source, plugin-nya sangat lengkap dan didukung komunitas besar. Kekurangannya, tool ini berbasis command line sehingga kurva belajarnya cukup tinggi. Yang kedua ada Recall, digunakan untuk analisis dan akuisisi memori lintas platform dengan performa cepat dan mendukung live analysis. Namun pengembangannya saat ini lebih terbatas dibanding volatility atau dumping RAM pada sistem Windows gratis, ringan, dan mendukung enkripsi output, tapi hanya untuk akuisisi, tidak melakukan analisis. Lalu juga ada Dumbit, itu juga untuk akuisisi RAM, tapi sangat mudah digunakan hanya dengan satu klik dan bersifat portable. Kekurangannya, fiturnya cukup minim dibanding WinPen. Sebagai rekomendasi alur kerja, biasanya kita menggunakan WinMem atau Dumbit untuk tahap akuisisi. Lalu dilanjutkan dengan volatility atau recall untuk tahap analisis mendalam. Lanjut slide selanjutnya. Teknik analisis RAM. Setelah RAM berhasil di-dump, ada beberapa teknik analisis yang bisa diterapkan. Saya akan jelaskan 7 teknik utama beserta contoh plugin volatility yang biasa dipakai. Pertama ada analisis proses, memetakan proses tree, menghubungkan parent child antar proses untuk mendeteksi proses yang mencurigakan. Contoh plugin-nya adalah
Terus list and PS3. Lalu yang kedua ada network connection analysis, mengidentifikasi koneksi TCP, UDP aktif, dan port yang digunakan biasanya dengan plugin NetScan. Lalu ada DLL analysis, memeriksa DLL yang dimuat oleh sebuah proses untuk mendeteksi teknik DLL di injection menggunakan plugin DLL list. Lalu ada malware detection, mendeteksi kode injection, hidden process, dan rootkit di memori lewat plugin Malvine. Lalu berikutnya ada registry analysis, mengekstraksi Hive registry langsung dari memori untuk melacak konfigurasi sistem dengan Hive list dan print key. Lalu ada command history, merekonstruksi perintah yang pernah dijalankan penyerang melalui shell atau command prompt menggunakan CMD scan dan consoles. Dan terakhir ada credential analysis, mengekstraksi hash, password, dan kredensial yang tersimpan di memori lewat plugin hashdump. Ketujuh teknik ini jika dikombinasikan memberikan gambaran yang sangat terjadi pada sistem saat insiden berlangsung. Lalu lanjut slide selanjutnya ada studi kasus. Untuk memperjelas materi tadi, saya akan bawakan sebuah studi kasus sederhana. Bayangkan sebuah workstation di lingkungan kantor menunjukkan gejala yang tidak wajar seperti CPU usage tinggi, koneksi jaringan mencurigakan ke luar negeri, tapi antivirus sama sekali tidak mendeteksi ancaman apapun. Lalu kronologinya, tim IT menemukan anomali trafik jaringan ini dan segera melaporkan insiden tersebut ke tim forensik digital. Akuisisi RAM, tim forensik langsung melakukan DEM RAM menggunakan WinMem tanpa mematikan sistem terlebih dahulu, lalu menghitung hash SHA-256 untuk menjaga integritas bukti. Lalu analisis menggunakan volatility dari plugin PS List, ditemukan sebuah proses mencurigakan bernama spchos.exe. Perhatikan, ini mirip dengan proses asli Windows spchos.exe, tapi dengan angka 0 menggantikan huruf O. Ini adalah teknik penyamaran umum yang digunakan malware. Plugin Malvine kemudian mengonfirmasi adanya kode injection pada proses tersebut. Lalu hasil investigasinya, dengan plugin NetScan ditemukan koneksi aktif ke server command and control di luar negeri melalui port non-standar. Kesimpulannya, dari seluruh temuan ini, terkonfirmasi bahwa sistem terinfeksi malware fileless. Sistem kemudian diisolasi dari jaringan dan indikator of compromise atau IOC didistribusikan ke seluruh jaringan kantor agar insiden serupa tidak terulang. Lalu slide selanjutnya ada tantangan dan keterbatasan. Meskipun sangat bermanfaat, forensik memori juga punya sejumlah tantangan dan keterbatasan. Data bersifat volatile, data akan hilang permanen begitu perangkat kesempatan kedua untuk melakukan akuisisi. Lalu akuisisi harus cepat. Setiap detik, keterlambatan berisiko mengubah atau bahkan menghilangkan data penting. Karena sistem terus berjalan dan memorinya terus berubah. Yang ketiga, kompatibilitas sistem operasi. Struktur memori berbeda-beda antar versi OS, baik Windows, Linux, maupun Mac OS. Sehingga setiap tool membutuhkan profil atau simbol yang sesuai. Lalu ada anti forensik. Pelaku kejahatan cyber kerap menggunakan teknik seperti proses
hollowing atau memory wiping yang sengaja dirancang untuk menghambat proses investigasi. Dan terakhir, enkripsi. Data yang terenkripsi di memori, misalnya kunci BitLocker, tetap mempersulit interpretasi meskipun proses akuisisinya sendiri berhasil dilakukan. Tantangan-tantangan inilah yang menuntut investigator forensik untuk bertindak cepat, cermat, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Nek sego lho, Di. Sego. Aku rantek iki segone. Nek gelem. Kae lho nggo omah ke lho ngarepmu pas. Lalu kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, mari kita rangkum materi yang sudah dibahas. Forensik memori menganalisis data volatile di RAM yang tidak dapat ditemukan pada hard disk. Proses akuisisinya harus dilakukan dengan cepat, terdokumentasi, dan tetap menjaga integritas bukti melalui hash serta chain of custody. Tools seperti volatility, recall, winmem, dan dumit menjadi standar dalam praktiknya. Dengan teknik analisis yang mencakup proses jaringan, DLL, malware, registry, command history, hingga kredensial. Tantangan utamanya meliputi volatilitas data, kecepatan akuisisi, kompatibilitas OS, anti forensik, dan enkripsi. Forensik memori kini menjadi elemen krusial dalam insiden respons modern karena mampu mengungkap ancaman yang tidak meninggalkan jejak di media penyimpanan permanen. Kedepannya, bidang ini diperkirakan akan terus berkembang seiring hadirnya cloud dan IoT forensik otomatis berbasis AI, serta integritas memori analisis ke dalam platform EDR dan XDR. Lalu untuk referensinya, seluruh materi dan dalam presentasi ini disusun berdasarkan 10 referensi akademik mulai dari pedoman NIST, materi Science Institute, dokumentasi resmi